Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mevi Abriani Soraya sebagai moderator sekaligus pemateri bersama partner saya yaitu Bangun Laksana Prasetyo. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan topik yang berjudul analisis pasar bisnis jasa. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Baik, pokok pembahasan yang kita akan bahas yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelian organisasi, yang kemudian kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pasar bisnis, yang ketiga yaitu perbedaan dari pasar bisnis dan pasar konsumen, kemudian bagaimana situasi pembelian yang dihadapi pembeli organisasional. Kemudian yang kelima, siapa yang berpartisipasi dalam proses pembelian bisnis ke bisnis. Kemudian bagaimana tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama yaitu pembelian organisasi, merupakan proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan kemudian mengidentifikasi, mengevaluasi serta memilih antar merek dan pemasok yang ada. Kemudian yang pokok bahasan yang kedua yaitu pasar bisnis, di mana semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau jasa dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Di sini perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Yang pertama yaitu pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Maksudnya yaitu pemasar pebisnis biasanya berhubungan dengan pembeli yang jauh lebih sedikit tetapi jauh lebih besar dibandingkan pemasar konsumen, terutama dalam industri-industri seperti mesin pesawat terbang, dalam mesin pesawat terbang atau senjata pertahanan itu ya. Kemudian yang kedua, hubungan pemasok dengan pelanggan yang erat. Karena basis pelanggan yang lebih kecil serta pengaruh dan kekuatan pelanggan yang lebih besar, pemasok sering diharapkan bisa menyesuaikan penawaran merek dengan kebutuhan pelanggan bisnis secara individu. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pembelian profesional. Barang-barang bisnis sering dibeli oleh agen pembeli yang sudah terlatih, yang harus diikuti kebijakannya. Kemudian yang keempat, pengaruh pembelian berganda. Umumnya, keputusan pembelian bisnis dipengaruhi lebih banyak orang. Komite pembelian terdiri dari ahli-ahli teknik dan bahkan manajemen senior menjadi pihak yang sering melakukan pembelian. Kemudian panggilan penjualan berganda, di mana satu studi dilakukan oleh MC Grow-Hill menemukan bahwa diperlukan 4 sampai setengah panggilan untuk menutup rata-rata penjualan dalam industri. Kemudian yang keenam yaitu perbedaannya yaitu permintaan turunan, di mana untuk permintaan ini barang bisnis pada dasarnya diturunkan dari permintaan barang konsumen.
Untuk alasan ini, pemasar bisnis harus mengamati secara teliti pola pembelian konsumen akhir. Kemudian yang ketujuh yaitu permintaan inelastis. Total permintaan untuk berbagai barang dan jasa bisnis bersifat inelastik, yang artinya tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan harga. Kemudian permintaan yang berfluktuasi, yaitu permintaan barang dan jasa bisnis cenderung lebih tidak stabil dibandingkan permintaan barang dan jasa konsumen. Permintaan persentase sebesar nilai tertentu dalam permintaan konsumen dapat menyebabkan peningkatan persentase yang jauh lebih besar untuk pabrik dan peralatan yang diperlukan untuk memproduksi tambahan output. Para ahli ekonomi biasanya menyebutkan sebagai efek akselerasi. Yang kemudian perbedaan yang kedelapan yaitu, mohon maaf untuk perbedaan yang ke-9 yaitu pembeli yang terkonsentrasi secara geografis, di mana produsen secara geografis membantu mengurangi biaya penjualan. Pada saat yang sama, pemasar bisnis harus mengamati perubahan regional dalam industri tertentu. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu pembeli langsung. Pembeli bisnis seringkali membeli langsung dari produsen dan tidak melalui perantara, terutama barang-barang yang rumit secara teknik atau mahal seperti komputer mainframe. Kemudian situasi pembelian. Dalam situasi pembelian, pebisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian, baik jumlah persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ada 3 jenis situasi pembelian. Yang pertama, pembelian kembali langsung. Maksudnya yaitu dalam pembelian kembali langsung, Departemen Pembelian memesan kembali persediaan tanpa memodifikasi apapun. Pemasok berusaha mempertahankan mutu. Kemudian yang kedua yaitu situasi pembelian kembali memodifikasi. Pembelian ini ingin memodifikasi spesifik produk atau jasa, harga, kebutuhan pengiriman, atau syarat lain. Pembelian kembali memodifikasi biasanya melibatkan peserta tambahan dari kedua belah pihak, yaitu di mana pemasok dalam menjadi gugup dan ingin melindungi akunnya. Pemasok luar melihat peluang untuk mengajukan penawaran yang lebih baik guna mendapatkan bisnis. Kemudian situasi pembelian yang terakhir yaitu tugas baru, di mana pembeli membeli produk atau jasa untuk pertama kalinya seperti bangunan kantor, sistem keamanan baru, di mana semakin besar biaya atau resikonya, maka semakin besar pula juga peserta dan semakin besar penggunaan informasi mereka, dan semakin lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Pembelian tugas baru adalah kesempatan dan tantangan terbesar pemasar. Proses pembelian tugas baru melalui beberapa tahap, yaitu kesadaran, minat, kemudian evaluasi, percobaan, dan penerapan. Dalam situasi tugas baru, pembeli harus menentukan spesifikasi produk, batasan harga, jadwal, dan juga waktu pengiriman. Kemudian peserta proses pembelian bisnis, di mana agen pembelian besar berpengaruh dalam situasi pembelian kembali langsung dan pembelian kembali modifikasi, sedangkan personel departemen lain lebih berpengaruh dalam situasi pembelian baru yang terdiri dari semua individu dan kelompok yang beradaptasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama.
Yang pertama yaitu pusat pembelian. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari tujuan peran dalam proses keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, pengaruh pusat pembelian. Pengaruh pusat pembelian biasanya meliputi beberapa peserta yang mempunyai minat, otoritas, status, dan persuasivitas yang berbeda, dan kadang-kadang kriteria keputusan yang berbeda. Kemudian, penentuan target pusat pembelian. Untuk membidik usaha, mereka dengan tepat, pemasar pebisnis harus mengetahui siapa peserta utama dalam pengambilan keputusan, apa keputusan yang mereka pengaruhi, sejauh mana merek mereka, apa kriteria evaluasi yang mereka gunakan. Keragam pemasok adalah satu keuntungan yang mungkin tidak ada harganya, tetapi ini seringkali oleh pembeli bisnis. Kemudian proses pembelian atau penggandaan. Yang pertama yaitu persepsi departemen pembelian. Di masa lalu, departemen pembelian menduduki posisi yang rendah dalam hierarki manajemen. Kerasnya persaingan ini sangat menyebabkan banyak perusahaan meningkatkan mutu departemen pembelian mereka dan menaikkan derajat dari administrator ke tingkat wakil presiden. Departemen pembelian baru yang lebih berorientasi strategis ini mempunyai misi mencari nilai terbaik dari pemasok yang lebih sedikit dan lebih baik. Kemudian yang kedua, organisasi administrasi pembelian. 61% pembeli yang disurvei mengatakan kelompok pembeli lebih terlibat banyak dalam desain dan pengembangan produk baru dibandingkan 5 tahun lalu. Dan lebih dari setengah pembeli tersebut beradaptasi dalam tim lintas fungsional dengan pemasok yang terwakili dengan baik. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Mas Bangun. Dipersilahkan waktu dan tempatnya, Mas. Baik, terima kasih Mbak Mevi. Berikut adalah tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama yaitu pengenalan masalah. Pengenalan masalah ini dipengaruhi oleh stimulus internal dan eksternal. Nah, untuk mengembangkan produk baru sehingga diperlukan peralatan dan bahan baru atau ada mesin yang rusak sehingga dibutuhkan suku cadang baru. Yang kedua yaitu pencarian pemasok. Pencarian pemasok dapat dilakukan melalui iklan, kontak dengan perusahaan lain, pameran dagang, direktori perdagangan, dan juga internet. Yang ketiga yaitu pengumpulan proposal, yaitu pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal. Nah, untuk pemasar bisnis harus ahli dalam meneliti, menulis, dan mempresentasikan proposal. Proposal tertulis nanti berupa dokumen pemasaran yang menjelaskan nilai dan manfaat untuk pelanggannya. Presentasinya secara lisan biasanya untuk melakukan sounding atas proposal yang telah digunakan. Berikutnya yang keempat yaitu pemilihan pemasok atau vendor. Sebelum memilih pemasok, pusat pembelian akan menyebutkan atribut pemasok yang diinginkan dan menunjukkan mana yang menjadi prioritas. Nah, untuk proposal sendiri tadi itu nanti digunakan untuk sebagai salah satunya yaitu pemilih pemasok, di mana nanti pemilih pemasok atau vendornya itu nanti akan melihat sub-sub mana yang akan dimasukkan dari proposal yang nantinya sesuai dengan vendor yang mereka kerjakan. Yang kelima, spesifikasi pesanan rutin. Pembeli mengundang pemasok yang lolos untuk menyerahkan proposal, kemudian akan mengundang beberapa pemasok untuk melakukan presentasi resmi. Nah, dari segala rangkaian yang tadi sudah saya jelaskan, itu nanti akan dipilih untuk spesifikasi pemesanan yang secara resmi by presentasi. Yang keenam yaitu tinjauan kerja.
Pembeli meninjau kinerja pemasok terpilih secara berkala dengan menggunakan salah satu dari 3 metode. Nah, salah satu 3 metodenya yaitu langkah pertama ialah melakukan riset pelanggan. Riset pelanggan itu diantaranya yaitu penilaian terhadap engineering internalnya seperti apa, kemudian untuk penilaian nilai dalam penggunaan di lapangan, penentuan nilai kelompok fokus, terus analisis gabungan, dan pendekatan emosional. Langkah kedua yaitu mendokumentasikan nilai yang diantarkan dengan membuat pernyataan penghematan biaya tertulis atau nilai tambah yang benar-benar ditangkap oleh pelanggan. Langkah ketiga yaitu memastikan proporsi nilai pelanggan yang diimplementasikan dengan baik dalam perusahaan serta melatih dan menghargai karyawan untuk mengembangkan provisi nilai yang terbaik. Selanjutnya, nah ini adalah bagaimana cara mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Yaitu mengoptimalkan hubungan yang tepat dengan bisnis sangatlah penting untuk semua program pemasaran holistik. Salah satu pemasaran bisnis ke bisnis adalah General Electric. Ilustrasi dalam tahap pembentukan hubungan, salah satu mitra mengalami pertumbuhan pasar yang substansial. Yang kedua, ketidaksetaraan informasi antara mitra menyiratkan akan menghasilkan lebih banyak data dibandingkan jika mitra berusaha mengatasi wilayah perusahaan lainnya. Artinya, jadi untuk mitra yang menyiratkan dengan menghasilkan lebih banyak data dibandingkan mitra berusaha mengatasi wilayah perusahaan lainnya, jika mitra tersebut berfokus pada perusahaan kita, nantinya akan ditemukan masalah-masalah yang sebagaimana itu akan menjadi landasan kemajuan dari produk yang akan diiklankan. Halang yang tinggi di pintu masuk sehingga mencegah mitra lain memasuki bisnis. Nah, dengan adanya quality control yang telah terpenuhi atau yang telah dipasang sebagai pagar yang nantinya untuk mitra lain pun akan masuk ke bisnis kita juga akan sulit. Yang keempat yaitu ada ketidakseimbangan ketergantungan sehingga satu mitra dapat mengendalikan atau mempengaruhi mitra lainnya. Nah, biasanya ketergantungan ini didasari oleh beberapa penggunaan materi yang sangat riskan itu nantinya akan dikelola oleh mitra. Maka sebaiknya untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam bermitra yaitu harus memegang peran penting salah satu dari pokok pembahasan yang akan diiklankan. Yang kelima, salah satu mitra mengambil keuntungan dari ekonomi skala yang berkaitan dengan hubungan ini. Nah, biasanya mitra-mitra yang nantinya akan bekerja sama dengan kita, itu nanti akan memanfaatkan kondisi-kondisi ekonomi yang tidak stabil. Salah satunya seperti COVID kemarin yang merupakan pengaruh yang besar terhadap ekonomi yang ada di negeri ini. Kemudian next. Baik, terima kasih untuk presentasi kali ini akan dilanjutkan dengan pembahasan dari jurnal. Nah, review jurnal yang akan kita bahas yaitu jurnal yang berjudul dengan Quality of Tourism Destination, Scale Development. Artikel ini ditulis oleh Srabanti Mukherjee, Atano Adhikari, dan Bipap Data yang berada di India pada tahun 2018. Di mana statement problemnya yaitu sektor pariwisata mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sisi keberagaman destinasi maupun jumlah wisatawan. Nah, atas dasar tersebut, minat wisatawan untuk melakukan perjalanan dunia lebih khususnya di India harus perjalanan ke luar negeri untuk berwisata meningkat
sebesar 10-12% per tahun. Sementara total pengeluaran pariwisata oleh orang India rata-rata melebihi 1 miliar US dollar per tahun. Dan India diharapkan menjadi salah satu sumber utama wisatawan ke berbagai belahan dunia lainnya. Nah, dari kondisi tersebut, untuk memanfaatkan peluang ini, maka pelaku bisnis industri pariwisata harus mampu mengembangkan destinasi yang menarik dan berkualitas. Karena kualitas tujuan wisata itu nantinya akan berpengaruh dan berkelanjutan terhadap wisatawan-wisatawan yang lain yang nantinya akan mengunjungi India. Kemudian untuk yang nomor 2, companies objektif yang kita bahas. Nah, kebanyakan literatur pariwisata hanya berfokus pada branding destinasi dan cenderung mengabaikan pengukuran kualitas suatu destinasi dari sudut pandang pariwisata, terutama dalam konteks pasar negara berkembang. Nah, ini memang menjadi suatu objektivitas yang sebenarnya tidak hanya di India saja yang harus dibenahi. Banyak di wisatawan yang di Indonesia sendiri pun itu juga lebih mementingkan destinasinya yang di-branding dengan sedemikian rupa, sedangkan waktu dikunjungi oleh wisatawan itu kualitasnya menjadi menurun. Karena yang pertama, kurangnya filterisasi terhadap wisatawan yang masuk, karena tidak ada pembatasan dalam suatu wisatawan. Contoh kecilnya saja di Bromo. Di Bromo pun itu tidak ada batasan berapapun orang yang akan mengunjungi wisata di Bromo View untuk melihat sunrise dan segala macamnya. Akhirnya apa? Akhirnya wisatawan pun banyak yang kecewa dikarenakan minimnya informasi terkait sunrise-nya itu di bulan apa, di bulan apa. Jadi mungkin barangkali ada teman-teman yang pernah ke Bromo yang tidak menemukan sunrise-nya karena cuaca mendung, tidak mendukung, hujan dan segala macam, ditambah dengan ramainya wisatawan. Itu mungkin menjadi pembahasan yang harusnya dibenahi sebagai evaluasi untuk pengembang destinasi wisata. Nah, yang ketiga yaitu analysis of research case effect. Nah, yang ketiga ini yaitu studi ini telah mengembangkan 3 skala pengukuran yang berbeda untuk kualitas pengalaman, fitur, destinasi, dan kualitas layanan, dan divalidasi dengan data yang memadai secara mengikuti prosedur pengembangan skala yang sesuai. Nah, melalui penelitian empiris, penulis telah mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut sebagai konstruk untuk mengukur kualitas destinasi wisata secara keseluruhan. Nah, yang keempat yaitu theoretical framework. Theoretical framework ini pun membahas terkait dengan faktor-faktor bisnis pariwisata yang menentukan daya saing relatif. Destinasi pariwisata adalah potensi pasar, akses internasional, kekuatan mata uang lokal, kebijakan pemerintah, stabilitas politik negara, dan lokasi geografis, fasilitas transportasi lokal, dan lain-lain. Dimensi kualitas layanan secara khusus mengacu pada aspek pemasaran interaktif yang dihasilkan dari interaksi antara konsumen dan penyedia layanan. Tentu ini adalah menjadi faktor-faktor yang penting karena untuk wisatawan dunia pun pastinya akan tidak sedikit lebih tahu terkait kunjungan wisata yang akan dikunjungi. Oleh karenanya pemerintah juga ikut andil dalam menyelaraskan atau menyelenggarakan pariwisata yang ada di kehidupan yang ada di lokal. Terus next. Nah, ini adalah statement of strategis. Beberapa dimensi kualitas layanan pariwisata dan daya tarik tempat pada penelitian ini merupakan upaya perintis untuk mengetahui semua item tersebut cara mendalam dan mengintegrasikannya untuk mengukur kualitas destinasi yang dapat bersaing. Studi ini mengungkapkan bahwa kualitas destinasi pariwisata bergantung pada 3 subdimensi termasuk QSR, kualitas layanan,
kualitas fitur wisata, dan kualitas pengalaman. Nah, dari QSR ini nantinya akan menjadi, seperti marketing dari mulut ke mulut atau direct selling terhadap wisatawan-wisatawan yang telah mengunjungi tempat wisata tersebut. Nantinya akan kita lebih mudah untuk mendapatkan wisatawan asing lainnya karena sudah direkomendasikan atau sudah disonding oleh wisatawan yang telah mengunjungi tempat tersebut. Nah, yang keenam ini adalah analysis of alternative of course of action. Nah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan bagaimana mengukur kualitas destinasi wisata secara lebih efektif. Hasil pengukuran yang tepat dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pengembangan destinasi wisata untuk menarik lebih banyak turis melalui peningkatan kualitas layanan. Di nomor 7 ini telah kita bahas yaitu SWOT atau SWOT, Analysis of Jurnal tersebut, yaitu adanya kekuatan dan kelebihan. Yang pertama, bahasa sudah bagus, serta struktur kalimat yang digunakan dalam menyusun artikel jurnal cukup padat, singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, susunan paragraf terstruktur dengan rapi. Yang ketiga, rujukan-rujukan yang digunakan juga relate. Yang keempat, dari sisi originalitas, penelitian tersebut merupakan penelitian pionir dan mengembangkan model pengukuran kualitas destinasi wisata. Nah, dari sudut pandang kami, adanya kelemahan di sini adalah tidak ada dasar yang detail terkait pemilihan India sebagai objek penelitian. Ya, yang kedua, teknik random sampling yang digunakan menimbulkan hasil penelitian yang bias, di mana tidak bisa berfokus pada masalah yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu survei online yang dipilih sebagai salah satu metode pengumpulan data jika tidak benar-benar diawasi dapat membuat data yang dihasilkan menjadi rancu. Kesimpulannya atau konklusinya di sini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pariwisata dapat ditentukan tidak hanya oleh kualitas fitur destinasi, tapi juga oleh kualitas pelayanan dan kualitas pengalaman yang dirasakan seseorang dari sebuah destinasi. Nah, oleh karenanya yang seperti yang telah kita bahas tadi, kesimpulannya yaitu kualitas layanan dan kualitas pengalaman itu harus selaras karena untuk mengembangkan destinasi wisata kepada wisatawan atau turis asing lainnya untuk mengunjungi tempat kita. Nah, rekomendasi yang telah kita rangkum dari pembahasan yang ada di atas, yaitu studi ini memberikan gambaran kepada manajer pemasaran tentang dimensi yang mempengaruhi kualitas destinasi wisata. Mereka kini dapat menyelaraskan dimensi pengukuran kualitas destinasi dengan destinasi yang mereka pasarkan kepada wisatawan. Mungkin nantinya ini akan menjadi rekomendasi yang sangat menyelaraskan atau pemahaman terhadap manajer pemasaran yang ada di luar sana yang telah mengelola destinasi wisata sebagai tolak ukur untuk menarik atau memberikan hasil dari wisatawan-wisatawan yang lebih QSR-nya atau pengalamannya yang lebih menarik. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mas Bangun untuk penyampaian materinya. Baik, jika teman-teman di sini ada yang ingin disampaikan ingin menyanggah atau memberikan kritik dan saran atau pertanyaan bisa disampaikan pada saat pertemuan yang akan datang. Baik, sekian presentasi dari kelompok pertama. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.